Hari ini tema saya kebetulan topik yang akan disampaikan terkait dengan mata kuliah Kimia Dasar Farmasi adalah suspensi ya, suspensi. Kenapa kita harus belajar suspensi? Kok begitu pentingnya itu suspensi gitu ya? Oke. Sebelumnya materi dari dosen-dosen yang lain ada dapat tentang mixtur, tentang campuran, sudah dijelaskan tentang campuran dari dosen sebelumnya. Ada? Ada yang bisa bantu jawab? Gimana? Ada? Coba deh saya tanya dulu Belum selesai. ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum dijelaskan tentang campuran. Ya. Belum, Kak. Wanda, gimana Wanda? Iya, Pak. Sudah dijelaskan tentang campuran sebelumnya? Mixture? Belum Belum? ada. Belum Belum ya. ada, Pak. Belum. Karena yang kita akan pelajari adalah di pertemuan beberapa pertemuan ini ya. Jadi kita akan belajar tentang mixture atau campuran ya. Karena di dalam bidang ilmu farmasi cukup banyak dosage form, sediaan-sediaan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang formulasi, itu dalam bentuk campuran. Kenapa? Ya, dalam sediaan tersebut pasti selalu ada zat aktif. Ya, zat aktif ini bisa berupa antibiotik, bisa berupa antiinflamasi, ya, bahan-bahan aktif yang memiliki aktivitas biologi yang memberikan pengaruh ke dalam sistem fisiologi. Nah, umumnya dalam sediaan farmasi, ya, bahan-bahan aktif itu tidak langsung dikonsumsi kan, ya, tetapi lebih sering dalam bentuk sediaan. Ya, paham maksud saya ya di sini ya. Dapat gambarannya kan, sediaan farmasi itu kan jenisnya banyak ya. Sediaan farmasi itu ada yang dari padatan ada ya. Kemarin sudah belajar ya tentang fase kan, ada fase padatan, fase cairan, kemudian ada fase gas ya kan, sudah belajar semua itu dia sama juga dipelajarin. Nah, di farmasi, sediaan-sediaan kita itu juga dalam berbagai fase tadi. Ada 3 fase ya. Ada fase padat, fase cair, juga ada fase gas. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa bercampur antara 3 fase ini? Ada ya. Situlah kita belajar tentang campuran. Ya, kenapa harus kita belajar tentang campuran? Karena kebanyakan zat aktif ya yang punya aktivitas fisiologis sebagai bahan aktif farmasetikal yang memberikan aktivitas farmasi ya, itu umumnya dia sukar larut. Ini yang jadi masalah dalam bentuk solid phase ya. Kalau dibuat dalam bentuk sediaan tablet, oke, bisa. Orang bisa minum, bisa konsumsi ya. Tetapi jadi masalah apakah semua orang bisa mengkonsumsi bentukan sediaan padatan tablet tadi. Kebayang dong kalau harus dikasihkan ke bayi, dikasih tablet segede gaban, ya kan? Bisa nggak dikonsumsi? Nggak bisa kan? Nah, itulah tugas seorang farmasi berpikir. Bisa nggak sediaan yang tadinya dalam bentuk tablet, kita rubah ke bentuk lain. Nah, dalam kimia dasar farmasi kita akan pelajari. Kita akan belajar fase 2 sistem. Ya. Fase 2 sistem ini ada larutan, ya. Kemudian ada suspensi, ya. Kemudian juga ada koloid dan emulsi. Nah, ini semua menjadi satu kesatuan sebetulnya. Nah, di farmasi ini banyak kita temuin, ya. Nah, punya keuntungan masing-masing. Nah, itu lebih lanjutnya nanti akan dipelajari di kimia fisika, kemudian juga belajar di di teknologi farmasetika, itu akan belajar lebih lanjut. Tetapi kita belajar dulu karena suspensi ini masuk dalam kategori bentuk sistem terdispersi fasa campuran yang di kimia. Dan itu kita pelajari ke farmasi, kita terapkan. Tuh. Nah, sebelum lebih lanjut dulu, kita sambil diskusi. Saya mungkin kalau ajar hari ini nggak agak lama ya, nggak lama, karena saya jam 8:30 ada kegiatan, jadi kita cukupkan 8:30, karena materinya juga suspensi ini nggak terlalu banyak, karena cukup sedikit, hanya contoh-contoh, nanti di bagian akhir saya akan berikan mini project, ya, mini project, bikin infografis seperti apa nanti saya akan jelaskan. Jadi, tolong diperhatikan dengan baik, karena materinya memang nggak banyak tentang suspensi. Suspensi ini masuk dalam bagian campuran, ya, nanti ada larutan, ada suspensi, kemudian ada koloid, kemudian juga ada emulsi. Ya, itu apa saja yang membedakan ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjutnya.
Tetapi untuk saya mungkin setelah suspensi nanti minggu depan kita masuk ke elektrolit dan non elektrolit. Untuk yang koloid dan sistem emulsi nanti dijelaskan oleh Bu Raisa Fadila ya. Tapi nanti dilanjutkan setelah saya. Oke. Sebelum masuk lebih lanjut, ada yang sudah kenal dengan namanya suspensi. Biasanya kalau dari SMK pasti kenal dengan namanya suspensi. Yang SMK ya. Kalau SMK udah ngerti, udah asing lagi bentuk namanya suspensi itu pasti mengerti. Kalau yang dari SMA biasa dulu coba mungkin bisa kasih pendapat dulu, raise hand. Apa yang Anda ketahui dulu tentang suspensi? Ya, yang SMK saya nggak nanya dulu ya. Kalau SMK pasti sudah ngerti dia suspensi, sudah tahu bentuknya. Yang dari sekolah biasa mungkin, dari SMA biasa dulu. Ada yang bisa kasih pendapat mungkin? Dari yang klinis dulu ya, saya tanya satu ya, dari masing-masing perwakilan. Dari yang klinis, coba Fitri Ramadhani, mana Fitri? Nggak apa-apa nggak ngidupin video, yang penting ada suaranya. Fitri mana Fitri? Fitri Ramadhani, perhatikan kuliah. Halo? Iya, Pak. Nah, Fitri. Fitri dari SMA atau dari SMK? Dari SMA, Pak. Oh, dari SMA. Fitri udah pernah dengar istilah suspensi belum? Halo, Fitri? Pernah? Sudah, Pak. Pernah dengar. Apa yang dimaksud dengan suspensi coba? Boleh kalau mau buka sambil cari di Google dulu nggak apa-apa. Yang penting baca, silakan. Yang lain juga boleh kok buka sambil cari di Google, nggak ada masalah. Silakan, cari di Google. Tugas saya kan menjelaskan dan mendampingin Anda, nggak ada masalah. Silakan. Apa Fitri? Masih hang, masih belum tahu. Atau contohnya aja deh di kehidupan sehari-hari yang pernah Fitri lihat. Kalau suspensi itu apa contohnya? Bukan shock motor ya, itu suspensi motor, mau suspensi mobil, bukan, beda. Ya, ini nanti bikinnya sama suspensi shock motor, shock breaker sama, beda ya, beda. Ini yang maksudnya beda. Gimana Fitri? Contohnya itu kayak cat, Pak. Cat, oke. Cat itu suspensi ya, nanti kita lihat. Oke. Apalagi Fitri, itu aja, taunya itu aja dulu contoh. Oke. Makasih ya Fitri ya, sudah Iya, cari Pak. dapat chat. Sama-sama. Apakah betul masuk dalam kategori suspensi chat nanti? Kita akan lihat. Makasih Fitri. Terus yang kelas umum, saya mau tanya lagi ya, kelas umum. Michel mana? Michel Samantha Immanuel. Michel, mana Michel? Iya, Pak. Ya, Michel, Ya, pernah Pak. dengar tentang suspensi? Kamu dari SMA biasa atau SMK farmasi? Dari SMA, Pak. Nah, oke. Pernah dengar tentang suspensi nggak waktu SMA? Pernah, Pak. Nah, apa coba jelasin? Kayak cairan gitu, Pak. Cairan, oke, betul. Masuk kategori cairan ya, dalam bentuk cairan suspensi. Oke. Apalagi yang dipahami sama Michel? Itu aja. Cairan aja. Kayak obatnya gitu, Kak, Pak. Contoh obatnya. Ya boleh yang dalam kehidupan sehari-hari yang Michel lihat dalam bentuk yang itu Michel lihat adalah namanya suspensi gitu. Misalnya kayak obat kayak Milanta gitu. Milanta, oke, Milanta. Sip. Oke, makasih Michel ya pendapatnya. Satu lagi deh, satu lagi. Saya mau cari satu lagi. Kelas apa nih? Devita. Ya, Pak. Ya, Devita, coba apa yang kamu tahu tentang suspensi dulu? Kayak percampuran cairan dan padatan gitu, Pak. Campuran, padat, dan cair. Kamu dari SMK Farmasi atau SMA biasa? Umum, Pak. Oh, dari umum. Sama biasa. SMA biasa. Oke, pencampuran ya, 2 fase. Oke, udah mulai mengerucut ya. Baik, kita hari ini akan belajar jadi supaya paham ya, suspensi, koloid, dan emulsi. Tetapi saya tidak akan masuk sampai koloid dan emulsi, tapi akan ada satu perbedaan mencolok antara emulsi, koloid, dan suspensi. Termasuk dengan larutan ya. Oke, saya lanjut ya. Untuk suspensi ya, berarti pemahamannya udah bisa mengamati sekitarnya ya. Oke, mungkin dalam pelajaran SMA Anda pernah belajar tentang campuran ya, mungkin ada yang lupa, ada yang ingat, ya nggak apa-apa ya.
Jadi kita mengenal dalam campuran itu namanya sistem terdispersi. Ya, ada sistem dua fasa namanya ya, dua fasa di mana dalam dua fasa itu kan ada fase terlarut dan ada fase pelarutnya. Nah, dalam sistem pendispersi, dalam sistem terdispersi dua fasa ya, ada 3 kelompok ya, ada 3 kelompok sistem terdispersi, ada larutan, ada suspensi dan ada koloid. Nah, tiga-tiganya ini berbeda semua ya. Satu, dari apa bedanya? Satu, dari ukuran partikel yang terlarut. Semakin kecil, maka dia akan semakin mudah larut. Nah, contoh mungkin sekarang yang lagi rame itu namanya nanoteknologis. Ya. Sebetulnya nanoteknologis di dalam bidang ilmu kimia itu kita sudah cukup lama mengenalnya. Itu kita kenal dengan namanya sistem koloid, di mana ukuran partikelnya memang jauh lebih kecil. Ya, karena dia hanya mengalami pengecilan ukuran, tetapi imbasnya apa? Kepada sifat fisika dan sifat kimianya. Sehingga kelarutannya akan meningkat, bioavailability-nya juga meningkat, dia mudah bereaksi, dan seterusnya. Nah, itu yang kita pelajari. Ya. Jadi, sebetulnya orang farmasi itu bukan baru mengenal nanoteknologi, ya. Hanya kita belum belajar lebih jauh tentang koloid. Makanya dalam pertemuan berikutnya nanti akan dijelaskan tentang koloid. Nah, dalam pertemuan hari ini kita akan fokus kepada tentang suspensi. Nah, ini gambaran tadi. Kalau kita lihat ya, antara solution dan suspension, itu bedanya apa? Larutan dan suspensi, kalau kita perhatikan, larutan itu tetap terdiri dari fase terlarut dan fase pelarut. Contohnya apa? Contohnya antara etanol dan air. Antara air dan garam. Ya, itu akan membentuk larutan antara gula dan air. Ya, itu akan membentuk larutan. Kan dari dua material berbeda menjadi satu, membentuk suatu bentuk larutan. Kemudian apa? Dia tidak bisa dipisahkan melalui proses penyaringan biasa. Nah, itu yang disebut dengan larutan. Berarti kan dia homogen. Jadi dua mixtur tadi, campuran tadi dijadikan satu, membentuk suatu larutan. Nah, ini sangat baik sekali dari sisi sifat fisika dan kimianya. Kenapa? Dia stabil. Ya. Tetapi suspensi itu ada beberapa partikel atau beberapa disperse system itu tidak bisa terlarut sehingga ukuran partikelnya besar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita apa? Ya, suspensi itu. Contoh adalah kalau di Samarinda itu air Sungai Mahakam. Tetapi air Sungai Mahakam itu lebih ke arah apa namanya? Koloid. Ya. Contoh misalnya antara pasir dengan air kalau kita campur. Ya, paling gampang ya, pasir sama air itu kita campur. Waktu kita aduk jadi satu, Anda perhatikan nggak tuh? Ya, kalau kita perhatikan partikelnya melayang di air. Dia tidak bisa bercampur menjadi satu, membentuk campuran juga, tetapi namanya heterogeneous mixture. Ya. Antara satu fase dispersi dengan pendispersi, dia tidak bisa langsung bercampur. Sehingga akhirnya apa? Terjadi pengendapan. Karena partikelnya itu hanya melayang. Melayang, lama-kelamaan dalam waktu tertentu, dia akan turun. Nah, inilah ciri khas dari suspensi. Paham sampai sini ya? Paham ya? Bedanya suspensi sama larutan? Itu dulu. Paham, Pak. Nah, nanti emulsi sama koloid itu hampir mirip memang dengan suspensi. Tapi akan ada berbeda lagi. Nah, tadi temennya ada yang bilang cat tadi. Nanti kita akan lihat, cat itu masuk mana? Masuk suspensi kah, masuk koloid, atau masuk emulsi? Kita akan lihat. Ya. Nah, tadi suspensi tadi lama-kelamaan dia akan mengendap. Yang kita kenal dengan nama istilahnya presipitasi atau pengendapan. Kemudian kedua, suspensi ini mudah dipisahkan dengan proses penyaringan biasa. Karena apa? Tadi partikelnya besar-besar kan? Partikelnya besar-besar, begitu kita saring, dia akan nyangkut pada ukuran penyaring tertentu partikelnya, sehingga terpisah, dia bisa jernih. Tadi contoh pasir. Pasir kan bisa disaring. Ya. Nah, ukurannya berapa? Di atas 1000 nanometer partikelnya. Makanya kalau di farmasi, kalau mau klaim suatu sediaan itu disebut suspensi, disebut sediaan nanoteknologi, itu kita berdasarkan pada ukuran partikel atau kepada zeta potensial analyzer.
antara partikelnya, interaksi antara partikelnya. Itu yang kita ukur untuk mengetahui, oh ini masuk kategori suspensi, ini masuk kategori sediaan koloid atau nanoteknologi. Nah itu, sampai sini paham ya? Oke, saya lanjut lagi. Jadi dalam sistem terdispersi tadi terdapat satu substansi yang terdistribusi dalam fase lainnya. Ini yang kita sebut dengan campuran tadi. Ya. Nah, fase lainnya tadi bisa berupa satunya padatan, satu cairan, boleh. Satu padatan, satu gas bisa. Contohnya ada, nanti kita lihat. Kemudian cairan dengan gas ada. Ya. Awan itu salah satu bentuk kategori pencampuran dari dua sistem terdispersi, ya, antara gas dan air, antara titik-titik air itu contohnya. Nah, itulah gambaran-gambaran dari sistem terdispersi atau campuran yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini tadi saya sudah menyebutkan antara heterogen dan homogen. Nah, suspensi itu masuk ke dalam kelompok heterogen mixture atau dalam bentuk campuran heterogen. Dalam kehidupan sehari-hari kita nggak pernah lepas dari namanya heterogen mixture. Ya, contoh, ya, darah yang paling gampang ya. Darah itu adalah campuran. Karena dalam susunan darah itu kalau kita lihat ya, ada serum, ada albumin, ada penyusun-penyusun lain, bahkan lebih kecilnya lagi substansinya, ada besi ya, ada protein, ada yang lain-lain. Ya, tapi dia bercampur menjadi satu membentuk cairan tubuh kita dalam bentuk darah. Nah, itu yang kita kenal dengan namanya heterogen mixture. Kemudian yang homogenes tadi ya, partikelnya kan sudah jelas terdistribusi secara seragam. Bahkan dia sudah tidak mungkin mengendap, ya sudah dia campur. Contohnya tuh vodka. Vodka udah tahu kan ada etanol, ada airnya. Ya. Kemudian baja, air, hujan dan seterusnya itu adalah bentuk-bentuk dari homogeneous mixture. Tadi air gula ya, kemudian dan seterusnya. Nah, jadi dalam campuran itu kita bagi menjadi dua. Nah, kalau yang kemarin mungkin nggak tahu sudah untuk larutan, mohon maaf kemarin sudah dapat ya materi tentang larutan sudah dapat kan? Harusnya sudah dapat untuk materi larutan ini. Waude, gimana Waude udah dapat tentang materi tentang larutan? Bentar ya. Oh. Ya, saya lanjut lagi tadi ya. Oke, sampai mana tadi fase terdispersi? Iya, sudah dapat kan tentang larutan? Udah dong, harusnya Pak. Siapa udah ada yang ngajar tentang larutan? Atau belum? Nanti mungkin kalau belum saya ingatkan untuk yang mengajar lain untuk bisa masuk ke larutan. Gimana? Ingat saya belum. Belum ya? Iya. Oh, memang belum ya tentang larutan. Wah, ya oke, nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Jadi saya nggak akan masuk ke sana dulu. Nanti larutannya lebih lanjut nanti akan dijelaskan ya. Dalam larutan nanti ada menghitung kadar dan seterusnya. Itu juga penting ya, supaya kita bisa melakukan. Oke, saya lanjut lagi ya. Kita fokus saja dulu ke suspensi. Nah, jadi dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan, kita buat suatu kesimpulan tentang suspensi ya. Jadi ingat, suspensi itu adalah suatu campuran heterogen ya dari cairan ya. Sudah pasti ya, suspensi sudah pasti cairan ya, mixture dalam bentuk
liquid ya. Jadi adalah suatu campuran heterogen dari cairan yang di dalamnya terdapat partikel padat yang cukup besar untuk membentuk suatu sedimentasi atau presipitasi atau pengendapan. Ya, makanya kalau kita biarkan dalam waktu tertentu, ya, semakin besar ukuran partikelnya, semakin cepat dia mengendap. Pengaruhnya apa? Kira-kira kenapa kok dia semakin cepat mengendap, semakin besar, semakin cepat mengendap? Kira-kira apa? Kenapa dia cepat mengendap? Semakin besar itu. Karena ada pengaruh Masa jenisnya. Masa jenisnya Pak beda sama massa air. jenis dan bukan itu lagi, tetapi pada gravitasi. Ya kan, semakin besar, semakin berat, tentu dia akan semakin cepat turun. Semakin kecil, maka bobotnya juga semakin ringan dan semakin melayang. Dia butuh waktu untuk turun dan bentuk sedimentasi. Nah, oke, itu tadi ya. Jadi itu suspensi. Ya, jadi ukurannya harus besar. Kalau ukurannya kecil, itu udah bukan masuk kelasnya suspensi, tapi sudah masuk kategori koloid dan larutan. Semakin kecil, semakin terlarut, dan dia larut membentuk satu homogen mixture, maka disebut dengan larutan. Tapi kalau masih belum, masih ada dua fase yang terlihat jelas, ya itu masih kategori heterogen mixture. Nah, kemudian suspensi itu partikelnya ciri khasnya juga bisa kita lihat secara kasat mata. Makanya partikelnya besar-besar kan. Coba ada yang pernah minum ini enggak? Sediaan sirup kering. Ada yang pernah minum sediaan sirup kering? Biasanya bentuk antibiotik itu sirup kering kan. Kenapa disebut kering? Karena nanti pada waktu mau dipakai baru dicampur dengan air untuk membentuk suspensi. Kenapa? Karena pertimbangannya adalah kestabilan proses penyimpanannya. Kalau udah dicampur dengan air, maka otomatis waktu kadaluarsanya jauh lebih dekat dan stabilitas fisika kimianya juga akan menurun. Makanya nanti pada waktu mau digunakan saja baru dicampur dengan larutan. Ya, mungkin pernah lihat mungkin atau lagi sakit dikasih sirup kering, ya dry sirup. Maksudnya apa sirup kering? Karena cuma ada satu sistemnya, sistem terlarutnya saja, yaitu si obat zat aktif tadi. Tapi dia ada sudah tambahan lain yang untuk membantu proses pembentukan suspensi. Nah, setelah pada mau dipakai, tinggal ditambahkan air saja ya untuk membentuk sistem terdispersi dua fasa tadi. Ya, sampai sini paham ya? Dapat gambaran sudah ya suspensi ya. Nah, dan perlu diingat vehicle atau pembawanya, kita sebutnya vehicle ya. Vehicle atau pembawanya itu kan bisa berupa padatan, bisa berupa cairan, bisa juga berupa gas. Kalau gas contohnya apa? Aerosol. Aerosol contohnya apa? Tuh, semprotan nyamuk itu kan aerosol tuh. Ada bahan aktifnya ya. Kemudian ada larutan pembawa tapi disemprotkan. Ya, itu disebut dengan aerosol, aerosolution ya. Kemudian ada yang cair ya, udah banyak yang cair ya, dan seterusnya. Nah, besar ukuran partikel itu sudah ditentukan. Kalau dia sudah jelas lebih dari 1000 nanometer dan terlihat oleh mata serta dapat disaring, udah jelas itu masuk kategori suspensi. Paham ya? Sampai sini ya. Jadi kalau kita buat sediaan farmasi, kemudian ukuran partikelnya yang satu terlarut itu udah jelas, dilihat mata bisa, maka kita masuk sebut namanya suspensi. Nanti ada emulsi lagi, emulsi ini udah fase yang berbeda, air dan minyak yang tidak bisa menyatu. Nah, di farmasi itu pekerjaan kita begitu, kita itu memikirkan bagaimana bahan aktif kita, ya bahan aktif yang akan kita gunakan di dalam bidang farmasi, itu bisa masuk ke dalam sistem biologi. Yang jadi masalah, ya, bahan-bahan aktif kita itu semuanya tidak atau belum tentu baik kelarutannya dalam pembawa. Nah, inilah orang farmasi yang berpikir kira-kira cocoknya dibuat campuran apa? Mau jadi emulsika, mau jadi suspensika, mau jadi apa ya? Karena nggak mungkin kita cuma belajar padatan, kita juga belajar bentuk-bentuk lain. Nah, kenapa akhirnya dalam kimia dasar farmasi saya kenalkan suspensi supaya Anda paham. Nanti di mata kuliah yang lebih tinggi di atasnya, Anda akan ketemu namanya kimia fisika. Belajar tentang bagaimana pengaruh fisika terhadap chemistry. Kemudian nanti belajar teknologi, dasarnya adalah kimia dasar dan juga kimia fisika nanti. Jadi satu di situ mempelajari. Nah, salah satunya ini nanti tentang suspensi.
Nah, jadi suspensi saya tidak akan masuk lebih dalam karena nanti ada di sana dijelaskan. Tapi saya hanya mengenalkan dia masuk ke dalam kategori sistem 2 fasa. Ya, paham sampai sini ya? Suspensi ya? Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini tadi kenapa dia lebih cepat turun? Karena tadi pengaruh gravitasi. Sehingga dia mampu diturunkan dari fase dispersi atau air. Ya. Nah, ini tadi sudah. Jadi fase internal atau padatnya itu terdispersi ke dalam fase eksternal atau cairan. Ya, dan melalui proses pengadukan mekanikal. Hanya diacak, diaduk, dan seterusnya ya. Dengan pakai apa? Apakah cuma ditambah air? Enggak. Ada tambahan-tambahan lain, yaitu berupa eksipien atau zat pensuspensi, ya, suspending agent kita mengenalnya. Kenapa? Tujuannya adalah pada waktu kita membuat suspensi, satu, partikelnya tidak cepat turun. Dua, ya, partikelnya bisa dipertahankan proses melayangnya. Ya. Kemudian tiga, pengawet yang jelas, pemberi rasa, ya, dan lain-lain. Nah, itulah tujuan kita membuat suspensi. Ada suspending agent. Apa suspending agentnya? Banyak jenis suspending agent, bisa natrium CMC, ya, dari kelompok-kelompok protein, ya, dari kelompok-kelompok lipid dan seterusnya, karbohidrat itu bisa kita gunakan sebagai suspending agent. Intinya adalah tidak bahan yang inert, ya, atau bahan yang tidak bereaksi secara chemical. Ya, hanya misalnya memberikan rasa, memberikan warna, kemudian tadi supaya tidak terjadi percepatan pengendapan dan seterusnya. Nah, itu nanti Anda akan pelajari lebih lanjut di bahan baku farmasi, di teknologi, ya, dan kimia fisik. Itu akan belajar betul tentang itu. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, tadi contoh suspensi sudah saya sampaikan tadi. Kalau pasir kita campur dalam air, ya, kita aduk, dia akan melayang-layang, terus nggak lama dia akan turun. Semakin kecil ukuran partikel pasirnya, ya, maka semakin lama turun. Contohnya air Sungai Mahakam. Air Sungai Mahakam itu partikelnya halus. Halus sekali. Makanya kenapa air Sungai Mahakam itu warnanya coklat. Karena partikelnya halus. Ya. Beda dengan yang partikelnya besar-besar, ya, yang contoh di laut misalnya yang lautnya biru, hijau dan seterusnya itu karena pasirnya besar-besar sehingga mereka jauh lebih cepat mengendap walaupun teraduk, ya. Walaupun teraduk. Beda dengan Sungai Mahakam. Kenapa? Fase yang terdispersi si padatannya itu jauh lebih kecil. Itulah yang menyebabkan di Samarinda, ya, Sungai Mahakam tuh warnanya coklat terus karena itu adalah bentuk bukan suspending lagi, tapi lebih ke arah koloid. Contoh koloid dalam simpan sehari adalah susu. Susu bisa mengendap nggak? Bisa, tapi butuh waktu yang cukup lama. Sungai Mahakam juga bisa, asal Sungai Mahakam tidak ada arus. Kalau kita diamkan, coba Anda coba, eksperimen saja. Ambil air Sungai Mahakam atau air sungai, ya, di Samarinda, diamkan. Pasti lama-kelamaan dia akan bening. Membentuk dua fase, yang bening sama yang endapan atau sedimentasi di bawah. Ya kan? Itu boleh dicoba Sungai Mahakam. Ambil aja airnya, taruh dalam botol, diamkan. Lama-kelamaan dia akan terpisah. Nah, untuk mempercepat prosesnya gampang, pakai tawas atau apapun itu pengkompleks supaya partikel melayangnya tadi diikat. Dia ukurannya jauh menjadi lebih besar sehingga dia turun. Nah, itu kan kita kalau mau menjernihkan air selalu kita tambahkan dengan tawas, ya. Itu dia membentuk kompleks dengan si partikel tadi sehingga turun airnya menjadi jernih, dua fase. Sama air Mahakam juga seperti itu, ya. Nah, karena tadi ukuran debu kita jauh lebih kecil dibandingkan dengan tempat lain. Itulah sebabnya kenapa menurut saya Samarinda dengan Balikpapan beda bersihnya. Balikpapan itu tanahnya didominasi oleh partikel ukuran yang lebih besar karena di pinggir laut. Di Samarinda itu didominasi oleh debu yang ukuran partikelnya jauh lebih kecil. Sehingga akhirnya Samarinda agak kesulitan kalau selalu lebih bersih dibandingkan dengan Balikpapan. Karena partikelnya kecil sehingga membentuk suspensi bahkan koloid. Ya, beda dengan di Balikpapan yang suspensi yang dibiarkan juga dia akan turun. Nah, jadi itu ya. Nah, suspensi juga banyak di bentuk-bentuk lain. Ada aerosol, ya, kemudian awan itu juga contoh bentuk suspensi dan seterusnya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, tadi ini udah di atas. Nah,
dalam industri ya, Pak, bisa nggak pasir itu dengan si air misalnya kita tingkatkan kelarutannya? Bisa. Ya, jadi dalam industri modern kita mengenal istilahnya Heckscher Mixing Technologies. Boleh nanti cari di YouTube ya. Jadi dia itu modelnya tetap pakai agitator atau pengaduk biasa, ya, tapi dengan kecepatan tinggi. Ya, ada blade-nya, ada pisaunya, sehingga partikel yang masuk ke sedot, ya, jadi tadi misalnya air dengan pasir, ya, itu dimasukkan si Heckscher teknologi mixing-nya tadi, dia akan nyedot si pasir, kemudian memotong-motong menjadi ukuran jauh lebih kecil. Sehingga akhirnya apa? Dia membentuk koloid, ya, jauh lebih kecil partikelnya. Nah, ini Heckscher mixing teknologi sudah banyak digunakan, terutama untuk membentuk suspensi, jenis suspensi baru. Nah, dari sudut pandang termodinamika juga, ya, suspensi itu tidak stabil memang, ya, tidak stabil dalam proses penyimpanan, umur simpan. Makanya dalam penyimpanannya suspensi itu memang nggak pernah lama. Makanya dalam pembuatan formulasi produk farmasi suspensi itu selalu kita tambahkan pengawet, kita tambahkan bahan pemflokulasi ya supaya pada waktu dia mengendap lama itu tidak membentuk cake. Nah, kalau udah bentuknya berupa cake di presipitasi sedimentasi tadi, itu akan susah terdispersi kembali. Jadi kita harus tambahkan supaya antar partikelnya itu tidak mengikat kuat. Tujuannya apa? Selain tidak mengikat kuat, dia partikel tadi pada saat terhambur kembali, pada saat digojok, itu bisa terdispersi merata lagi. Karena apa? Ini pengaruhnya pada dosis. Ya, hantaran jumlah partikel yang diantarkan masuk ke dalam tubuh. Nah, itu kita harus belajar sampai ke sana. Oke. Nah, jadi stabilitas dispersi mengacu pada kemampuan dispersi untuk menahan perubahan dan sifat-sifatnya dari waktu ke waktu. Makanya kita tambahkan bahan-bahan tambahan di suspensi, ya. Oke. Nah, ini contoh suspensi tadi sudah jelas ya. Jadi ini kalau kita lihat suspensi campuran antara dua partikel padatan yang tidak bisa bercampur, maka dia membentuk suspensi. Nah, ini paling jelas ya. Kalau kita tambahkan pasir dalam air, ya pasti lama-kelamaan pasirnya akan turun dan mengendap. Itu bentuk suspensi lainnya. Cara lainnya adalah dengan menggunakan sumber cahaya. Ya. Kalau kelarutan itu kita sinari cahaya, dia pasti akan tembus. Kenapa? Karena tidak ada partikel yang menghalangi sinar melewati larutan tadi. Jadi diteruskan saja. Nah, beda dengan suspensi dan koloid. Suspensi karena saking besarnya, maka dia menghalangi larutan masuk ke dalam, menghalangi cahaya masuk dan tembus. Nah, ini yang kita kenal kalau di fisika namanya efek Tyndall. Nah, mengecek antara suspensi dan koloid itu. Susu itu masih bisa masuk cahaya, tapi nggak bisa tembus. Suspensi itu sudah terblok karena ukuran partikelnya yang besar. Nah, ini salah satu metode untuk light scattering ya, namanya istilahnya, untuk mengetahui jenis dari larutan tadi. Kalau larutan udah jelas dia tembus, ya berarti sudah mencampur membentuk homogeneous mixture. Oke, sampai sini paham untuk suspensi? Kita diskusi ya tentang suspensi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan suspensi, karena materinya memang nggak banyak ya. Nanti kalau saya lanjutkan lebih banyak, nanti akan tumpang tindih dengan materi di farmasetika dan materi di teknologi ya tentang suspensi. Nah, itu sudah ada keuntungan dan kerugian, kenapa pakai suspensi dan seterusnya itu sudah ada nanti. Saya nggak akan ke sana lagi, udah cukup nanti biar dosen-dosen dari teknologi yang akan bawa ke sana. Karena tadi sudah saya ceritakan sedikit. Silakan kita buka diskusi dulu, kurang lebih sekitar 15 menit. Udah paham ya suspensi ya? Mudah-mudahan udah paham nih dapat gambarannya. Kalau nggak ada saya tanya dulu deh satu orang. Mudah-mudahan bisa menjelaskan tadi apa itu suspensi. Coba Andi Rifki. Andi? Halo Andi? Tidur kan, Di? Halo? Pak, saya izin Suaranya Andi bertanya, nih. Pak. Ah ya, silakan. Apakah dari 3 larutan ini Campuran. dari solution, colloid, suspension itu berbeda
berbeda kecepatan reaksinya di tubuh gitu Pak. Maksudnya Ya, itu aja tanyanya. ya, Siapa tadi yang ya. tanya? Andi ya? Aji Arda Pak. Aji Ardan. Oke Aji, makasih pertanyaan bagus pertanyaannya. Jadi Aji nanya dari 3 bentuk tadi, kira-kira pengaruh dia sampai ke target sasaran berpengaruh nggak? Nah, bagus pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan yang disampaikan Aji ini, apakah zat aktif yang kita mau itu bisa sampai dengan baik atau tidak? Ya. Jadi dari 3 bentukan ini, tentu saja yang paling bagus yang pertama adalah solution, larutan. Tapi yang jadi masalah, tidak semua bisa membentuk larutan, solution. Kalau dia garam kan gampang nih, contoh garam. Garam tuh ada NaCl, dia akan membentuk ionik ya. Dia akan berikatan dengan air ya ataupun gula dan seterusnya misalnya sehingga bisa bercampur. Nah, yang jadi masalah contoh nih antibiotik, penisilin. Rumus strukturnya sudah jelas nih. Dia tidak bisa bercampur dengan solution. Ini jadi masalah. Akhirnya bagaimana kita mau buat ini bisa diantarkan. Tetap kita mau dalam bentuk solution, dalam bentuk mixture campuran. Akhirnya pilihannya adalah kepada bentuk koloid atau dalam bentuk suspensi. Bentuk koloid pun agak berat karena begitu terlalu kecil ya. Struktur kimianya bisa jadi berubah, bukan penisilin lagi. Ya. Jadi harus tetap suspensi. Nah, pengaruhnya ada nggak? Ada, jelas ada. Ya. Karena apa? Solution tadi campurannya sudah homogen. Ya, begitu kita masuk minum, dia akan jauh lebih cepat diserap oleh tubuh dibandingkan dengan bentuk suspensi. Kenapa? Suspensi ini kan masih tersuspending, dia masih dalam bentuk partikel-partikel besar. Ya. Tetapi dia tersuspensi dalam sistem dispersi. Nah, beda dengan larutan. Larutan itu bahan aktifnya sudah tercampur. Begitu masuk ke dalam tubuh, ya, langsung terserap. Beda dengan suspensi. Suspensi ini ada pembawanya, tadi ada NaCMC, ada yang lain. Nah, masuk ya, diproses dulu dalam tubuh, masuk ke usus, baru bisa diserap. Ya, setelah dia lepas dari ininya dan seterusnya dari suspendingnya atau vehicle-nya baru diserap. Nah, jadi yang membedakan adalah hanya kecepatannya. Artinya apa? Ini berpengaruh terhadap onset dan durasi. Nah, nanti ini belajar di farmakologi ya. Onset itu adalah waktu munculnya efek obat setelah dia diberikan. Itu yang disebut dengan onset. Jadi begitu obat kita berikan, nih kita kasih paracetamol larutan misalnya atau dalam bentuk suspensi tadi, mulai muncul efeknya kapan? Onsetnya. Nah biasanya setengah jam atau 1 jam setelah kita minum melalui rute administrasi secara oral ataupun yang lain misalnya. Nah itu disebut dengan onset. Kemudian ada durasi. Nah ini akan berpengaruh terhadap durasi. Durasi ini adalah lama pelepasannya, ya lama dari setelah muncul efek sampai efeknya hilang. Nah itu disebut dengan durasi. Ya. Nah sediaan tadi itu akan berpengaruh terhadap onset dan durasi. Ya suspensi bisa jadi memperpendek onsetnya, tapi durasinya cepat. Tetapi suspensi di sisi lain dia lambat onsetnya, tapi durasinya panjang. Mana yang mau dipakai? Tergantung tujuan dari terapi pengobatan. Misalnya, ya, kalau orang diabetes, kasih insulin, ya, atau minum obat anti diabetes oral yang lain. Kalau dikasih, orang diabetes itu oke, bagus, cepat. Tetapi juga durasinya hilang cepat. Tidak baik kan, gula darah akan naik lagi. Akhirnya diberikan yang lain, ya, sediaan-sediaan lain yang kita berikan, walaupun lambat masuknya, tetapi durasinya lama. Nah, ini akan jauh lebih baik kan, gula darahnya bisa dijaga. Itu contoh. Nah, jadi kalau ditanya sekali lagi, itu akan berpengaruh terhadap bioavailability atau ketersediaan hayati di dalam cairan. Ya. Pada bahan tertentu, pada zat aktif tertentu, dengan membentuk suspensi, itu kita bisa tambahkan bahan lain untuk mengikat dia dulu. Jadi bahan aktif ini nggak keganggu, nggak rusak oleh asam lambung, ya pada waktu diserap dia tidak langsung lepas, sehingga proses durasinya bisa panjang dan lama. Nah kalau di larutan memang dia sudah tercampur, tapi nggak bisa dilindungi apa-apa, minum begitu saja. Nah resikonya durasinya juga rendah, onsetnya bisa jadi cepat. Dia sampai ke reseptor dengan cepat. Tetapi
begitu sampai ya udah hilang. Nah, beda dengan mengenal dengan suspensi. Suspensi kita bisa tambahkan sustain release tertentu, bahan tertentu untuk melindungi sehingga nggak semuanya langsung masuk berikatan dengan reseptor, sedikit-sedikit. Ya, masuk sedikit tapi stabil sehingga bioavailability-nya lama. Ya, onsetnya panjang. Nah, itulah tujuannya kenapa kita belajar ini, ya. Jadi semua mixer tadi punya keuntungan dan kelebihan. Akhirnya bisa kita combine, ya. Kita combine boleh, ya, mau dicombine, mau dicampur atau mau dibuat yang kelihatan seperti apa tergantung dari tujuan terapi pengobatan. Jadi sekali lagi orang farmasi itu tetap mikirnya adalah dari efektivitas terhadap terapi pengobatan. Ada yang mau memang kita onsetnya harus cepat. Onsetnya cepat apa? Orang yang kesakitan. Oh, berarti kan antiinflamasinya harus cepat diberikan melalui jalur administrasi sistemik, ya kan? Diberikan larutan. Nah, suspensinya nggak bisa injeksi, bisa ada beberapa injeksi, tapi ada ukuran partikelnya harus kecil. Nah, diberikan injeksi, makanya dalam bentuk larutan kan, injeksi kita diberikan. Cepat kan onsetnya, tapi durasinya juga cepat hilang. Nah, orang kesakitan kan masa harus minum dulu, nungguin sudah satu jam masih kesakitan kan kasihan ya. Nah, dengan diberikan secara sistemik dalam bentuk larutan, dia akan cepat sampai. Nah, nanti kita akan belajar dalam sediaan tadi itu kembali kepada jalur jalur administrasi pemberiannya. Nah, kita di farmasi kan belajar jalur pemberian itu bisa lewat topikal, bisa lewat oral, bisa lewat sistemik, bisa lewat hirup, bisa tablet bukal dan seterusnya kan banyak nih penggunaannya. Ya, tergantung nanti mau dibawa kemana. Tetapi bentuknya ya tadi kalau untuk injeksi, suspensi tidak mungkin. Pilihan pertama adalah pada solution. Tapi kalau misalnya diminum oral administrasi, bisa larutan, bisa juga suspensi, bisa juga koloid, tiga-tiganya. Kalau topikal, mau larutan, kalau ditempel kasih larutan langsung kering hilang gitu saja. Nggak bagus kan? Berarti harus suspensi. Bikin gel. Nah, gel itu adalah salah satu bentuk dari suspensi. Ya, masa pendispersinya ada air, tapi juga ada padatan lainnya yang menjadi bentuk gel. Kalau di gel kan dia lengket lebih lama. Atau emulsi, campuran antara air dan minyak sehingga dia menempel jauh lebih lama. Zat aktifnya juga akan terserap lebih lama. Tergantung dari kebutuhan terapi pengobatannya. Paham ya? Tujuannya ya? Terapi pengobatan ya? Oke. Jadi pasti berpengaruh. Ada keuntungan dan kerugian. Tapi saya nggak akan jelaskan di sini lebih banyak. Nanti akan disampaikan di teknologi. Mata kuliah teknologi. Pasti mau belajar kan? Tentang suspensi kan lebih jauh kan? Nah, bikin sekarang nutraceutical pun orang kalau mau bikin minuman untuk minuman hari-hari, kalau Anda sudah belajar ya, paham tentang solution, colloid dan suspension, Anda bisa bikin variasi produk. Benar nggak? Ya. Masa mau bikin keratindeng bentuknya gitu-gitu aja misalnya, atau mau bikin minuman jus bentuk campuran biasa. Sekali-sekali dong kita bikin dalam bentuk colloid jusnya misalnya. Kan bisa. Tidak ada masalah pakai teknologi tadi ya. Asalnya kita paham dulu. Makanya yang penting paham dulu sifat fisika kimia tadi, campuran tadi. Ini kalau yang begini udah paham. Oke, udah kejawab ya tadi ya atau belum jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas. Ya, Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Devanti Fadila dari Farmasi Umum A. Ya. Kan udah dijelasin tadi suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat, tidak larut yang terdispersi dalam fase cair ya, Pak? Betul. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara menjaga kestabilan suspensi dan apakah ada metode yang bisa dipakai dalam pembuatan sediaan suspensi agar bisa terdispersi dengan baik, Pak? Oke, baik, bagus pertanyaannya. Ini pertanyaannya sudah mengarah ke teknologi ya sebetulnya. Jadi sudah ke proses pembuatan. Ya, oke. Jadi adakah metode untuk mengetahui bahwa itu suspensi atau tidak? Ya, metode yang pertama adalah pengamatan secara visual. Secara visual suspensi itu tadi sudah kita jelaskan bahwa bentuk ukuran partikelnya di atas 1000 nanometer. Ya. Sehingga maksudnya apa? Dengan kita melihat ada partikel melayang itu sudah masuk kategori suspensi. Itu sudah terlihat. Oh, ini sudah jadi bentuk suspensi. Kemudian yang kedua adalah dari ukuran partikelnya. Jelas ukur partikel bisa nggak? Bisa. Ada namanya particle size analyzer. Ya, particle size analyzer adalah alat yang digunakan untuk mengukur berapa besaran partikel tadi.
Nah, kalau sudah ketahuan besaran partikelnya ukurannya berapa nanometer, rata-ratanya berapa, kita bisa klaim, oh ini suspensi, ini koloid, ini emulsi, ini nanoteknologi. Tuh. Terus apa lagi yang bisa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah tadi menggunakan light scattering, ya, menggunakan cahaya tadi. Ya. Kalau cahayanya nggak tembus, bahkan tidak bisa diteruskan sama sekali, itu masuk kategori suspensi sudah. Kenapa? Ukuran partikelnya besar, ya ada efek Tyndall di situ, sehingga cahaya nggak bisa tembus. Ya, itu. Kemudian yang lain lagi, kita bisa analisis partikelnya, ya, bisa secara mikroskopis, bisa menggunakan alat lain yang kita kenal dengan namanya transmisi elektron mikroskopik atau scanning elektron mikroskopik. Nah, itu akan kelihatan ukuran bentuk partikelnya seperti apa, ukurannya seperti apa. Kalau PSA tadi kan hanya menganalisis ukurannya ya berapa besarannya. Nah, SEM ini atau scanning elektron mikroskopi, dia akan melihat bentukan dari partikelnya. Karena bentuk partikel mempengaruhi loh ya. Bentuk partikel itu akan mempengaruhi. Nah, itu juga dianalisis di situ. Jadi itu yang diukur. Nah, itu beberapa metode. Dan masih banyak lagi. Ada zeta potensial, kemudian ada metode-metode lain untuk mengukur Tyndall efek dan seterusnya. Itu bisa digunakan untuk mengukur suspensi tadi. Kestabilannya seperti apa. Ya. Kemudian proses kecepatan pembentukan sedimentasi. Suspensi yang baik tentu sedimentasinya lama terbentuk. Ya, partikelnya akan melayang lebih lama. Tuh. Kemudian ada nggak Pak? Apa tadi pertanyaan kedua ya? Saya lupa tadi Fanti tadi. Metode yang bisa dipakai dalam pembuatan sediaan suspensi. Oke, metodenya banyak. Metodenya saya nggak bisa menjelaskan sekarang, tapi nggak apa-apa deh, saya kasih lihat ya. Kebetulan slide-nya juga ada sih metode pembuatannya ya. Kalau metode pembuatannya cukup banyak ya, tapi nanti Anda akan belajar lebih banyak, tapi nggak usah saya tunjukin dulu. Metode pembuatan. Carikan dulu. Oke, nah ini. Jadi sebentar. Jadi dalam metode pembuatannya kita ada namanya formulasi. Ya, dalam formulasi itu kita akan mencampur dengan beberapa bahan lain yang akan menentukan suspensi kita itu baik atau tidak, ya kan? Nah, sehingga akhirnya apa? Ada yang utama kan yang kita mau adalah zat aktifnya tadi. Zat aktifnya misalnya paracetamol atau antibiotik itu sampai diantarkan ke administration. Sekarang apa dulu? Mau buat apa dulu? Misalnya mau buat suspensi oral. Oke, suspensi oral berarti kita pertimbangkan bahan aktifnya tadi, ya. Kemudian ada zat pembawanya, jelas air kan, jelas air atau bahan liquid lain. Nah, kalau cuma dua ini, ya bisa jadi larutannya ya cepat mengendap, ya, kemudian cepat berjamur, cepat tumbuh bakteri, kemudian rasanya nggak enak, ya dan seterusnya. Sehingga harus kita pikirkan dalam formulasi kita tambahkan satu bahan pensuspensi, tujuannya apa? Supaya partikel utama kita tadi tidak mudah turun. Dia akan tetap melayang, kalaupun dia turun membentuk sedimen, tidak membentuk cake. Jadi kita cegah dia berikatan antar partikel. Kita lapisi partikelnya dengan suatu bahan thickening agent, ataupun yang lain, ataupun dispersi agent, sehingga partikelnya turun tuh hanya berkumpul saja. Begitu kita gojok lagi, dia akan cepat terdispersi. Ya, jangan sampai kita buat sudah dia turun digojok karena membentuk cake keras, nggak bisa. Nah, itu ditambahkan bahan-bahan lain. Ada bahan pemflokulasi supaya dia membentuk flokulasi jauh lebih cepat, ya dan seterusnya. Nah, ini ada gambaran nih, ini slide saya. Ya, ada suspending thickening agent contohnya seperti gum akasia dan seterusnya. Ya, cara pembuatannya ada. Ya, biasanya kalau buat suspensi itu yang pertama yang disiapkan adalah bahan pensuspending agent-nya. Nah, misalnya pakai NaCMC, itu campur dengan air panas. Dalam teknik formulasi, nggak bisa dicampur begitu saja pakai air dingin. Nanti dia tidak membentuk suspensi. Ya, jadi vehicle-nya nggak jadi. Jadi caranya biasanya tambahkan air panas dulu, siapkan air panas, baru si gum tadi kita taburkan di atas sampai rata. Kita diamkan sampai dia mulai membentuk gel, baru kita aduk. Nah, itu biasanya sudah menjadi bentuk gel. Nah, ini nanti tinggal ditambah air sama bahan aktifnya. Nanti bahan aktif kita itu akan ketahan di gel tadi, sehingga dia tidak mudah turun. Itu. Nah, jadi
Itu salah satu metodenya ya, cara pembuatannya. Pembuatannya banyak sekali. Mau sistem yang terflokulasi, terdeflokulasi, dan seterusnya masih banyak. Itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya, nanti di formulasi di teknologi. Saya nggak akan masuk ke sana lebih lanjut, nanti tumpang tindih ya. Tapi itu gambarannya tadi, Devanti ya. Ya, Pak. Sudah jelas ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Mungkin kalau masih ada pertanyaan lain, kan udah 8:30, saya mau berangkat juga. Ini sudah ditunggu. Dicatat saja pertanyaannya. Nanti minggu depan boleh, karena kita ketemu lagi, tapi saya akan sampaikan materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, itu juga penting. Nah, ada tugas, karena kita kan pertemuannya cuma sebentar nih. Ada little project atau project kecil buat Anda. Silahkan bentuk satu kelompok kecil, nggak usah banyak orang. Atau kelasnya aja deh, yang atur masing-masing kelas ya. Bikin 4 kelompok, dibuat aja buat 4 kelompok. Bikin satu kelompok isinya 4 orang. Nggak usah banyak-banyak. Bikin satu kelompok isinya 4 orang. Kalau ada yang kurang, ya nggak apa-apa, kurang 1. Ya. Amati dan identifikasi contoh suspensi yang ada di bidang ilmu farmasi, serta proses singkat pembuatannya. Bikin dalam bentuk infografis. Tahu infografis ya? Infografis tuh yang kayak poster kecil itu, kalau kita lihat di internet tuh, ada penjelasannya, oh ini contoh suspensinya sediaan ini. Cara buat singkatnya tuh seperti ini. Ini udah dalam bentuk satu selebaran. Selebaran dalam bentuk infografis tadi. Nah, anak-anak sekarang kan pinter-pinter tuh bikin pakai Canva atau pakai silakan buat apa aja. Ya. Nah, kita lihat nanti siapa yang paling kreatif ya. Minggu depan dikumpulin ya. Maksud izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Maksudnya contoh suspensinya kayak mana, Pak? Maksudnya contoh di bidang farmasi, pasaran contoh apa suspensi yang di bidang farmasi. Nah, tadi kan akhirnya kejawab tuh, temannya tanya chat tadi. Nah, chat itu masuk ke dalam kategori emulsi, bukan dalam bentuk suspensi. Kenapa? Ukuran partikel cat itu kan lebih kecil, dia fasenya antara air dan minyak. Jadi membentuknya emulsi, bukan bentuk suspensi. Ya. Nah, contohnya bidang farmasi kan banyak tadi, itu sirup obat. Boleh ambil contoh apa aja, bebas. Pokoknya yang penting suspensi, boleh yang dalam bentuk oral administrasi, boleh. Terus vaksin itu salah satu bentuk juga, ya kan? Ada terdispersi apa tidak terdispersi. Contoh silakan cari semua contohnya, banyak sekali contoh-contohnya itu di dan saya tidak membatasi farmasinya harus obat ya, boleh makanan, minuman apa aja silakan. Contoh suspensi pokoknya yang dipakai, yang ada, kemudian ditampilkan dalam bentuk infografis. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Pak, izin bertanya, misalnya ini kan mengambil contoh obat. Nah, misalnya ada yang sama gitu, Pak. Obatnya Ya boleh nggak nggak? apa-apa. Atau Infografisnya beda? mirip, masa infografisnya mirip nggak mungkin kan? Pasti Iya. punya kreativitas masing-masing kan dalam satu kelompok kan? Ya udah, nggak apa-apa ya kalau sama ya risiko ya. Yang penting infografisnya nggak mirip, pasti beda. Ada yang komposisi warnanya berbeda dan seterusnya gitu ya. Bikinlah dalam bentuk infografis yang menarik ya, suspensi yang sediaan suspensi di farmasi. Ya. Itu aja, dan cara pembuatannya, proses singkatnya aja. Ya, oke? Udah cukup jelas ya? Nanti kita ketemu lagi minggu depan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, atau mungkin bisa jadi dosen yang lain, tapi insya Allah saya masih bisa lanjut untuk minggu depan, ada masalah. Ketemu lagi, karena sudah selesai dan saya ada kegiatan, saya cukupkan dulu untuk kuliahnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Silakan dibagi kelompoknya, masih ada waktu. Dipakai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.